Lampu kamar sengaja dimatikan. Aku menggenggam bola salju itu yang ternyata memancarkan cahaya indah. Kak Ray duduk di belakangku dengan tubuhku bersandar padanya. Kami dalam selimut yang sama. Sesekali kurasakan Kak Ray mengecup bauku ringan, menambah sensasi geli dan panas. Tangannya memelukku seolah enggan untuk melepaskan. Aku tidak tahu bagaimana perasaannya padaku. Namun, baru kali ini aku merasakan kasih sayangnya dan bagaimana dia memperlakukanku. Jadi seperti ini rasanya bermesraan. Dua insan manusia saling menempelkan badan, tidak lagi malu mempertunjukkan bagian-bagian pribadinya kepada pasangan. Bahkan, tidak ada sentuhan yang bisa kututupi darinya. Dia sudah melihat semuanya. Kak Ray, di mana dan kapan kau mendapatkan ini? Tanganku yang membawa bola salju itu disentuhnya. Sehingga, kedua tangan itu kini berada dalam dekapan telapak tangannya yang lebar. Kami seolah sedang menyatukan kekuatan dalam pijaran bola salju yang menyala. Saat kau hilang, kau meninggalkan ini di atas ranjangmu. Terima kasih hadiahnya. Aku tersenyum. Hadiah Karena mungkin lebih indah dan berharga. Aku hanya bisa memberikanmu ini. Ku dengar hela napas berat dari bibir Kak Ray ketika aku menyebut nama Karena. Entah apa yang terjadi malam itu. Yang mana aku melihat mereka bermesraan di kamar dengan Kak Ray mendominasi. Aku bisa menduga jika itu adalah malam panas mereka yang merupakan kado terindah bagi Kak Ray. Mengingat itu hatiku sakit, tapi aku tentu harus mengerti akan kondisi yang mana Kak Ray memang memiliki dua istri. Kau sudah melihatnya bukan? Apa aku harus menceritakan kelanjutannya padamu? Aku menggeleng. Biar saja aku tidak tahu. Aku sudah memutuskan untuk menjadi yang kedua. Lebih baik aku pura-pura tidak tahu agar hatiku selamat. Dia sudah besar ya? Kak Ray mengalihkan pembicaraan. Telapak tangannya mengusap perutku. Aku sudah lama ingin menyentuhnya, mengusapnya seperti ini. Tapi aku takut kau memarahiku. Aku tersenyum. Minggu depan jadwal periksa. Aku sudah buat janji pada dokter kandungan. Apa Kak Ray mau ikut? Kurasakan hidungnya mendengus rambutku, lalu mengusap-usapnya pada belakang kepalaku. Tentukan jadwalnya, dan aku temani. Terima kasih, ujarku. Tidak perlu, aku emang ingin melihatnya perkembangannya. Terima kasih, sudah mempertahankan anak ini. Aku merasa perkataan Kak Ray memiliki makna yang dalam. Dia salah menunjukkan rasa syukurnya ketika mengatakan hal itu. Padahal seandainya saat itu aku menggugurkan kandunganku, dia akan bebas dari pernikahan ini dan bisa hidup bahagia dengan Kak Rena. Tapi Kak Ray malah sangat gembira dengan kehadiran anak yang dalam kandunganku. Alia, sarapanku kamu buat bekal saja ya. Aku tidak sempat makannya. Kulihat Kak Ray tengah sibuk dengan meletakkan ponsel telinganya sembari masang satu persatu kanjeng kemejanya. Oke, aku segera menyiapkan apa yang dia minta tanpa banyak membantah. Ku tahu jika Kak Ray sibuk, sehingga aku lebih cepat bergerak untuk menyesuaikan waktu. Dia berjalan ke arahku sambil menenteng tas hitam di tangan kanan. Sementara tangan kirinya membawa ponsel dengan diletakkan telinga. Alia, tolong pasangkan dasiku. Aku meletakkan tas bekal di atas meja, lantas segera mendekat kepada Kak Ray. Dia sibuk bicara di telepon, sehingga aku menerkan dasi serta pakaian yang dikenakannya. Selesai, ucapku sedikit mengibas-ngibaskan kemeja yang sudah licin itu. Tepat ketika aku menyelesaikan memasangkan dasi, Kak Ray juga menutup telepon. Dia melihat hasil karyaku yang kini melingkar di lehernya, lalu menatapku dengan tatapan aneh. Ada sesuatu di rambutmu, ucapnya kemudian. Apa? Aku meraba kepalaku mencari sesuatu yang Kak Ray maksudkan, tapi tak kunjung menemukannya. Sidi, biar aku saja. Dia meraih kepalaku dengan aku menurut saja. Saat itu juga, aku merasakan keciupan hangat di keningku. Begitu lembut dan lama. Bataku sampai memejam karena merasakan kehangatan di sana. Aku berangkat dulu ya. Jaga baik-baik dirimu, ucap Kak Ray setelah melepas ciuman di keningku. Aku mengangguk, tersenyum malu-malu. Biasanya dia hanya mengusap kepalaku ketika hendak berangkat bekerja.
Tapi pagi ini, Kak Ray mencium keningku. Dia pergi setelah itu dengan aku mengikuti di belakang, terlalu fokus dengan perubahan Kak Ray yang lebih hangat padaku. Aku baru menyadari jika bekal yang diminta lupa dibawa olehnya. Aku mengingatkannya ketika kembali ke meja makan, di mana aku meletakkan tas bekal tersebut sekitar 30 menit yang lalu. Ya ampun, ku tepuk dahiku sekali, lalu segera menghubungi Kak Ray. Ku kirimkan pesan singkat padanya, karena mungkin saat ini dia sedang sibuk. Dia tak membalasnya segera, tapi sekitar 10 menit kemudian dia menelpon. Bisa bawa ke kantor? Atau aku minta supir mengambilnya? Tadi aku ingin beli di luar, tapi rasanya aku ingin sekali makan masakanmu. Tidak perlu, aku akan mengantarnya sendiri. Ponsel itu kepeluk, mendekapnya di dada. Aku seperti seorang yang sedang kasmaran. Seperti sebuah cinta yang lama terpendam, telah bersambut oleh orang yang diinginkan. Sebahagia itu. Memesan sebuah taksi online, aku mengantar bekal itu ke kantor Kak Ray. Ini adalah pertama kali aku ke sana. Kak Ray mengirimkan alamat serta bagaimana agar aku bisa bertemu dengannya. Kupikir aku nantinya akan bertemu dengan satpam penjaga depan dan menitipkan bekal itu padanya. Tapi tidak, Kak Ray mintaku untuk masuk ke ruangannya dan mengantar bekal itu sendiri. Tidak terlalu jauh lokasi kantor Kak Ray. Aku hanya butuh sekitar 25 menit saja, lamanya untuk di depan gedung pencakar langit yang tinggi, menjulang megah juga mewah. Perusahaan keluarga Hinata adalah perusahaan besar. Tapi aku tak menyangka jika keluarga Kak Ray memiliki kantor pusat yang semewah ini. Pantas saja, Mama mewanti-wanti aku untuk tidak mendekati menantunya. Ternyata, keluarga Kak Ray benar-benar kaya raya. Aku masuk ke lobi menemui resepsionis untuk meminta izin bertemu Kak Ray. Ternyata, sesuai instruksi aku tidak banyak mengalami kendala. Kak Ray rupanya sudah beri pesan pada petugas resepsionis hingga mempermudah aku untuk menemuinya. Ruangan Kak Ray di lantai teratas gedung ini. Aku dipandu oleh seorang petugas dengan mengikutiku naik lift kantor. Mereka sangat sopan, terlihat dari sikapnya ramah padaku. Padahal, aku kesini tidak mengenakan pakaian mewah, hanya sebuah kaos lengan pendek yang kututupi dengan hoodie putih. Sampai lift itu berhenti bersamaan, pintunya bergeser. Petugas tersebut menunjukkan ruangan Kak Ray yang di bagian ujung. Aku mengangguk mengerti, lalu mengucapkan terima kasih sebelum petugas itu kembali masuk ke lift untuk turun ke lantai bawah. Beberapa pasang mata yang duduk di kubikel menatapku aneh saat aku masuk ke sana. Aku tersenyum ramah sambil mengangguk menanggapi pandangan orang-orang tersebut. Mereka seolah sedang melihat makhluk luar angkasa saja ketika menatapku. Aku milih abai, mengayunkan langkah menuju ke ruangan direktur utama. Tunggu, direktur utama? Apa tidak salah lihat? Kak Ray direktur utama. Perlahan aku ragu ketika ingin mengetuk pintunya, tapi ternyata pintu itu tidak benar-benar ditutup. Ada sedikit celah yang membuatku bisa mengintip ke dalam. Dan apa yang kulihat dan dengar cukup membuatku tak percaya. Kak Ray dan Kak Rena sedang bertengkar hebat. Bukan karena tempat yang membuat jauh, namun mereka sendiri yang saling menjauh. Bukan karena mereka berubah, tapi waktu yang membuatnya berubah. Ketika setiap masalah hanya dipandang dengan satu sisi, maka tidak ada yang namanya introspeksi diri, melainkan hanya saling merasa benar sendiri. Aku hanya berdiam diri di batas celah pintu itu, menatap bagaimana sikap Kak Rena yang secara terang-terangan memarahi Kak Ray. Kak Rena yang selalu anggun mudah tersenyum, berubah seperti singa betina kelaparan yang siap menerkam mangsa ketika berhadapan dengan suaminya. Ray, aku istrimu. Bagaimana kau justru tidak mendukung proyek yang sedang kuusahakan? Kak Rena berkata dengan nada tinggi. Aku melihat emosi yang mulai tersulut dalam dirinya. Aku sudah berkatakan padamu, lepaskan. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa dari proyek itu. Tapi kau tidak mau mendengarkanku. Sudah berapa miliar yang digelontorkan, tapi kau masih tidak sadar juga. Oh, jadi sekarang kau mulai hitung-hitungan denganku. Apa karena sudah ada Alea? Apa kau merasa hebat diperebutkan dua orang wanita? Kak Rena mendorong-dorong dada Kak Ray, tapi laki itu hanya diam tak melawan.
Kau berubah, Ray. Semua yang telah kamu janjikan pada aku bullshit. Aku tidak tahu rupanya sikap Kak Ray selalu lunak terhadap Kak Rena. Dia seolah menahan amarah ketika Kak Rena menghinanya. Mungkin rasa cintanya yang meluap-luap membutakan dirinya akan sikap kasar Kak Rena. Aku setuju atas pernikahanmu dengan Alia, tapi itu bukan berarti aku menerima sampai kapanpun aku tidak akan mau berbagi suami dengan siapapun, termasuk Alia. Dia pura-pura tersakiti, tapi sesungguhnya hanya ingin mendapatkan simpatimu, menginginkan kemewahan darimu. Apa kau sadar, anak yang dikandungnya hanya alat untuk mendapatkan hartamu? Cukup, Reda. Bukan Alia yang mengubahku, tapi sikapmu sendiri. Inilah keburukanmu. Kau tidak pernah mau introspeksi diri, selalu menyalahkan orang lain. Kak Rena tidak terima menyela perkataan Kak Ray. Dan sekarang kau mempermasalahkan sikapku. Ray, kamu tidak pernah berbuat seperti ini padaku sebelumnya. Aku yakin Alia sudah meracuni pikiranmu. Apa dia menggodamu? Dia mencoba menarik perhatianmu? Katakan. Apa salahnya menggoda suami sendiri? Kak Ray ternyata membelaku di depan Kak Rena. Aku tidak menyangka akan hal itu. Setidaknya dia lebih baik darimu dalam memperlakukan suami. Sekarang, tanyakan pada dirimu. Hampir 5 bulan kita menikah. Berapa kali kau melakukan kewajibanmu sebagai seorang istri? Apa aku ada waktu untuk mengurusku? Waktumu untuk bekerja dan nongkrong dengan teman-teman sosialitamu. Apa kau sudah merasa baik menjadi seorang istri? Ray, kita sudah membahas ini. Aku wanita karir. Jangan bandingkan aku dengan Alia yang hanya bisa menghabiskan uangmu saja. Kamu sudah menyetujui akan kesibukanku mengurus perusahaan. Mengapa sekarang kau berkata seolah aku yang bersalah? Kak Ray terkekeh. Jadi, kau merasa aku yang salah? Aku suami tidak memaklumi kondisimu. Dia berjalan memutari Kak Rena, ekspresinya berubah. Saat melanjutkan kalimatnya. Aku sudah menawarkan seorang eksekutif untuk membantu pekerjaanmu. Tapi kau menolaknya dengan alasan tidak masuk akal. Aku tidak percaya dengan kemampuan orang lain. Kak Rena kembali menyela. Oh, bagus. Teruskan saja ikomu. Aku mengizinkanmu karena aku tidak mau mengekangmu. Tapi apa yang kau lakukan? Kau semakin kehilangan arah. Tanpa sepengetahuanku, kau melakukan kontrasepsi, selalu menolakku dengan alasan lelah. Mungkin ada baiknya kau menikah dengan seorang pengangguran saja. Ray, aku sudah lelah, Rena. Aku sudah lelah memahamimu. Sebaiknya kita sudahi saja semua ini. Kak Rena semakin emosi mendengar perkataan Kak Ray. Ternyata dia lebih galak dari apa yang kubayangkan. Kamu membuangku demi Alia. Aku tidak percaya dengan semua ini. Kak Rena menggeleng. Sampai kapanpun aku tidak akan mau mengalah dengannya. Aku bilang, jangan limpahkan kesalahanmu pada orang lain. Ini semua tidak ada hubungan dengan Alia. Akhirnya Kak Ray bicara dengan suara yang tidak kalah tinggi, hingga Kak Rena terkejut dan terlonjak dari posisinya. Alia, tanpa sengaja setelah bicara pada Kak Rena, Kak Ray melihatku. Aku yang sejak awal hanya berani mengintip terpaksa menunjukkan diri. Kak Rena menatapku kesal. Aku tahu jika saat ini dia sangat membenciku. Apalagi kali ini aku ketahuan menguping pembicaraan mereka. Kamu sekarang berubah jadi tukang kuping ya? Kak Rena berdeki. Tatapannya mengarah pada tas bekal yang kubawa. Dengan kasar, dia merampas tas tersebut lalu membukanya. Kamu kasih makan apa suamiku? Aku menahannya ketika Kak Rena mengajak-ajak kotak makananku. Namun ternyata aku tidak bisa menahan tarikannya. Dia membuka tutup kotak makan tersebut lalu mendorongnya kepadaku. Sesigap mungkin aku menahan agar makanan yang susah payah aku bawa tidak sampai tumpah. Kau bisa masak yang layak tidak? Ray tidak makan makanan seperti ini. Reda, sebaiknya kau pergi. Kau sudah banyak membuang waktuku. Ray, aku akan panggil security. Kak Rena menggeram, mengepalkan tangan ke bawah dan menatapku kesal. Aku tak menanggapi, hanya diam sambil membawa kotak makan yang bentuknya sudah berantakan. Dia segera pergi setelah mengentakkan kaki, lalu membanting pintu. Mataku mengerjap, membungkuk untuk mengambil tas bekal yang sempat dijatuhkan oleh Kak Rena.
mengambil tutup kotak makan yang di dalam tas tersebut. Aku mengemas kembali bekal untuk Kak Ray, berniat membawanya pulang. Namun baru saja langkahku terayun, Kak Ray memanggilku. Siapa menyuruh pergi? Aku. Bawa sini makanku. Aku sudah lapar sejak tadi. Kak Ray berkata sambil mendaratkan bokongnya pada kursi putar. Tapi ini sudah berantakan. Ucapku yang tak rela jika Kak Ray melihat makanan yang kubuatkan tanpa acak-acakan. Biar saja, aku sudah lapar. Dia menarik kursi yang lain, memposisikan kursi tersebut tepat di sebelahnya. Duduk sini, aku sangat sibuk. Tolong bantu aku makannya. Aku tersenyum tipis lalu mengangguk pelan. Oke, segera aku duduk di sampingnya, mengambil sendok untuk menyuapinya. Kak Ray masih sibuk di depan komputer yang menyala, memainkan jemarinya di atas tombol-tombol papan ketik dengan sangat lincah. Wajahnya tampak serius mengamati setiap kode-kode yang sama sekali tidak mengerti. Perlahan, aku menyuapi Kak Ray sama sekali tidak keberatan dengan penampilan makananku yang berantakan. Dia hanya membuka mulut dan mengunyah makanan itu perlahan. Kau sudah makan? Tanyanya setelah menelan suapan dariku. Aku menggeleng. Tadi yang belum sempat makan karena langsung bergegas mengantar bekal ke sini. Kalau begitu, makanlah. Ini bisa makan berdua. Tapi aku hanya membawa 1 sendok, kataku sambil mengangkat suapan berikutnya. Tidak masalah, bukankah kita sudah saling berciuman? Bahkan dengan sendok yang sama, tidak akan berkeracunan. Oh, mengapa juga Kak Ray membahas ciuman? Bahkan dia sangat santai mengatakan hal yang kurasa teramat vulgar itu. Aku yakin saat ini wajahku sudah semerah udang rebus karena mendengar perkataannya yang tidak disaring terlebih dahulu.